Selamat malam, selamat bergabung di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan. Dan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan pemerintah yang menggelontorkan 15 miliar rupiah untuk mereaktivasi 120.000 pasien katastrofik atau kronis penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang non-aktif. Dan selain kisruh PBI di layanan kesehatan, kita juga akan membahas harga bahan pangan di pasaran yang semakin meroket. Harga cabai-cabayan di berbagai daerah kembali menunjukkan tren kenaikan menjelang Ramadan. Di Kalimantan Tengah, cabai rawit merah tembus Rp104.000, sedangkan di Jakarta Rp96.000 per kilogram. Dan kita juga akan membahas isu-isu ekonomi, investasi, dan bisnis lainnya yang paling happening dalam seminggu terakhir. Dan kita ke informasi pertama, di mana pemerintah menargetkan ekonomi pada kuartal 1 2026 menembus 5,6% year-on-year-nya. Sejalan upaya mendorong daya beli dan belanja pemerintah di masa perayaan Imlek, Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 25,61 poin atau 0,31% ke level 8.265,35 pada Kamis sore. Pengamat menilai pelemahan terjadi di tengah sentimen global yang cenderung mix menjelang libur panjang tahun baru Imlek di China. Meski demikian, di dalam negeri pemerintah optimistis geliat ekonomi Jakarta di awal tahun kuda api 2026 menunjukkan sinyal positif yang sangat kuat. Festival Imlek yang sudah dan akan terus berlangsung selama beberapa pekan ke depan bukan sekedar perayaan budaya, melainkan motor penggerak ekonomi yang signifikan bagi Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, kombinasi hari libur nasional, cuti bersama dan cuti tahunan dapat menciptakan waktu libur yang lebih panjang dan berdampak positif bagi sektor pariwisata nasional. Okupansi mal pun menunjukkan angka yang sangat fantastis sebagai indikator kesehatan ekonomi. Ya, saya kira Imlek sekarang ini menjadi khususnya tahun ini begitu ya, di triwulan 1 2026 saya kira menjadi lebih penting begitu dari biasanya. Kenapa? Karena triwulan 1 ini banyak sekali momen-momen penting begitu ya, selain Imlek. Jadi kalau kita urut dari awal itu ada tahun baru, kemudian ada upah minimum naik, kemudian Imlek, kemudian perusahaan-perusahaan juga membagi bonus begitu. Terus kemudian juga masuk tadi Ramadan begitu ya, kemudian juga ada THR dan ada juga Idul Fitri begitu. Jadi saya kira begitu pentingnya begitu triwulan 1 2026 begini tahun ini begitu ya. Pemetaan tanggal long weekend di perayaan Imlek, Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti menjadi penting untuk penggerakan wisata yang merata dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi di daerah serta sektor UMKM. Dan seperti apa seluk-beluk perayaan Imlek tahun ini dan dampaknya bagi pergerakan roda ekonomi dalam negeri, kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Yang pertama sudah hadir Ibu Mari LK Pangestu, Ketua Dewan Penasehat Panitia Imlek Nasional 2026. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio malam hari ini. Dan juga akan hadir juga bersama kita Mas Rizal Taufikur Rahman, peneliti dari Indef. Sambil menunggu Mas Rizal, kita langsung ke Bu Mari. Bu Mari, kalau lihat sama-sama Festival Imlek 2026 memang diadakan secara besar, secara bombastis, saya bilang seperti itu gitu. Dan kalau dikatakan itu benar-benar mengumpulkan banyak pihak di dalamnya gitu. Dan kira-kira pihak siapa sajakah yang diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam selebrasi Imlek di Indonesia ini? Jadi ini benar-benar pertama kali ya kita merayakan secara nasional, Imlek nasional gitu. Biasanya itu agak terpisah-pisah. Ini pertama kali semua pihak. Jadi semua kelompok yang terkait dengan kebudayaan Tionghoa, apakah itu Konghucu, Walubi, kemudian perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan marga dan lain sebagainya itu bersatu, termasuk Tionghoa yang Islam, ya, dan dari semuanya berkumpul untuk sepakat dengan arahan dari Presiden, kita tahun ini merayakan Imlek nasional dengan tema Harmoni Nusantara. Harmoni Nusantara. Ya, jadi lebih kepada kita merayakan keberagaman
Indonesia dan bagaimana kita bisa berbeda tetapi kita bersatu, kira-kira begitu, Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan juga momen yang luar biasa di mana Imlek dan puasa, awalnya puasa dan Imlek itu hampir bersamaan ya. Jadi ini juga simbolis ya. Dalam arti kita saling menghormati apa yang dirayakan oleh masing-masing budaya dan agama kita, tetapi kita bersatu gitu ya. Jadi misalnya nih salah satu acara nanti di acara puncaknya kita akan buka puasa bersama dan tarawih dulu sebelum kita merayakan acara yang di panggung dengan acara hiburan dan parade Nusantara dan lain sebagainya. Jadi tapi dan nuansanya itu benar-benar mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Nusantara. Baik, ada harmoni yang coba diciptakan di sana sebenarnya. Dan ini kan tadi Bu Mari mengatakan bahwa memang perayaan Imlek ini memang berdekatan dengan bulan Ramadan. Dan bahkan itu hanya terjadi setiap 30 tahun. 30 tahun sekali. Dan ini momen yang luar biasa. Makanya tidak kan apabila Presiden meminta bahwa dibuat sebuah festival yang skupnya nasional saat ini gitu. Nasional, nasional dan bukan hanya di Jakarta. Bukan di Jakarta. Akan dilakukan di kota-kota lain juga dan kota-kota lain itu juga akan menyumbang ke acara parade yang akan ada parade nanti dari itu kan dekat lokasinya di lapangan Banteng. Dan dimulai dari tanggal 22 Februari sampai 3 Maret. Kenapa 3 Maret itu Cap Gomeh. Jadi kalau Imlek itu 15 hari kan ya. Jadi dan itu akan ada parade yang diikutsertakan dari daerah. Daerah juga akan melakukan Imlek di masing-masing daerah. Ada yang ikut tuh Jakarta, Makassar, Singkawang, Solo, Semarang dan Manado. Jadi itu akan di masing-masing daerah juga akan dirayakan, tapi mereka juga akan datang untuk di partisipasi di Jakarta. Di Jakarta. Dan ini saya bilang kita juga nggak sendiri, Bu Mari. Sudah ada narasumber kita, sudah ada Mas Rizal Taufikur Rahman, peneliti dari Indef juga sudah hadir di studio. Silakan Mas. Terima kasih banyak sudah hadir Mas. Silakan Mas Rizal. Baik Bu. Kita baru bahas terkait dengan perayaan Imlek Nasional 2026. Pertama kali diadakan, ada 6 kota yang juga melaksanakannya secara bersamaan, Bu Mari. Nah, kalau ini dikatakan ada 6 kota melakukan perayaan Imlek Nasional secara bersamaan di sana dengan waktu yang cukup panjang, kemudian juga berbarengan dengan bulan Ramadan. Kalau kita bersama-sama bahwa ada satu poin atau titik yang coba dikejar di sana, di mana ketika Imlek pastinya ada konsumsi yang cukup menambah di sana. Apalagi bulan Ramadan juga sangat identik dengan hal tersebut. Sebenarnya dengan adanya perayaan nasional diberbarengi dengan bulan Ramadan saat ini, ada tujuan target tertentu nggak bahwa Imlek nasional diharapkan bisa memboosting pertumbuhan ekonomi kita dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang juga cukup tinggi di sana? Ya tentu bagian dari itu ya. Dengan sendirinya tanpa ada festival Imlek Nusantara ini sudah pasti akan ada peningkatan konsumsi. Apalagi ada Imlek, ada bulan puasa, ada Lebaran. Jadi Q1 ini ada banyak hal yang akan mendorong konsumsi. Ya, apakah itu retail, makanan minuman, busana, transportasi. Kan semua mudik ya. Saya pun mudik nanti hari Minggu ke Lombok. Jadi akan transportasi akan meningkat. Perputaran uang karena budaya Imlek kan angpau ya. Kalau kita tunggu semua kayaknya. Lebaran kan juga ada ya. Jadi ini akan ada perputaran uang juga. Terus akomodasi, hotel, restoran semua ini akan ada banyak boosting di dalam dalam Q1. Jadi ini semoga akan mendukung pertumbuhan di Q1. Tapi khusus untuk festival Imlek Harmoni Nusantara, kita selama dari 22 sampai 3 Maret itu akan banyak booth. Ini lokasinya di lapangan Banteng dan itu sudah buka puasa ya, udah puasa maksudnya. Jadi ini akan ada banyak booth dari UKM-UKM, ekonomi kreatif, kuliner dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini juga akan mendorong masyarakat ke situ karena bulan puasa ya. Kalau mau cari alternatif berbuka puasa, yang seru gitu, datang ke situ. Datang ke sana. Dan lokasi lapangan Banteng itu dipilih karena dekat katedral dan Istiqlal. Jadi harmoni ada juga simbolisnya di sana. Harmoninya dari situ dan ini akan banyak acara di situ termasuk edukatif untuk
menjelaskan bagaimana akulturasi Tionghoa dengan Nusantara itu terjadi. Termasuk dari kulinernya ya. Sudah pasti akan ada lontong cap gome misalnya. Itu akan jadi salah satu menu berbuka yang pastinya mau kita coba-coba. Tapi dikatakan bahwa ada perputaran uang di Festival Imlek ini sebesar 10 triliun katanya. Ini gimana, Bu? Saya tidak tahu estimasi itu dari mana, tapi semoga ya. Karena intinya kan jangan dilihat hanya pada saat festivalnya. Pengalaman kita ya, bukan hanya di festival ini, tapi festival atau tempat UMKM itu bisa berada, itu berarti oke, kita datang ke situ, kita mungkin belanja terus, tapi kita kalau mau beli lagi kan bisa ya, sekarang sangat memungkinkan. Tinggal dia punya QR code-nya, kita kalau mau order lagi online ataupun delivery, ongkir segala macam sangat mudah. Jadi jangan dilihat hitungan pada saat itu saja, datang saja ketika beli, tapi nanti akan berlanjut gitu. Baik. Dan kita juga mungkin poin terakhir, Imlek nasional ini didukung oleh banyak pihak, termasuk dunia usaha. Mereka sangat-sangat mendukung, dan nanti seperti terjadi waktu Natal Nasional, tujuannya adalah untuk menggalang dana lebih daripada yang diperlukan untuk menyelenggarakan acara, dan itu akan disumbangkan kepada masyarakat dalam bentuk untuk pendidikan, untuk sosial, dan lain sebagainya. Baik, ada tujuan yang tertentu ya kita kejar di sana. Mas Rizal, kalau kita lihat Mas Rizal dengan momentum adanya perayaan Imlek, kemudian juga ada Ramadan di sana, berdasarkan data gitu ya, beberapa tahun gitu, seberapa besar peningkatan konsumsi rumah tangga secara nasional yang kita bisa lihat di sini, dan seberapa besar juga untuk boosting pertumbuhan ekonomi? Ya, secara makro kalau kita lihat kan Imlek kan memang tiap tahun ya, Bu. Jadi kalau kita lihat trennya, memang kalau consumption ini kan turun terus. Ya, trennya. Bahkan di 2025 juga akan terjadi penurunan ya, dibanding dengan 2 tahun sebelumnya. Kalau kita lihat apakah kemudian Imlek mendrive gitu ya, menjadi booster di terhadap makroekonomi khususnya di consumption, ya tapi mungkin kecil gitu ya, ada tapi kecil. Apalagi selama ini kan Imlek ya gradually aja gitu ya. Gitu ya. Kalau kemudian ini jadiin momen atau momentum seperti hanya puasa Ramadan selama ini gitu ya, mungkin efeknya akan lebih besar. Gitu ya. Nah, bahkan saya kira kan kalau Imlek itu erat kaitan dengan ekonomi kreatif, UMKM, transportasi, kemudian hotel gitu ya. Nah, memang momentumnya kan jangka pendek ya. Jangka pendek, kemudian nanti stabil lagi gitu ya. Jadi momentum ini memang perlu dimanfaatkan untuk apa? Secara teknis ya, technical gitu. Memang ini memberi dampak positif gitu ya, terhadap consumption. Tapi tadi lagi-lagi tidak fundamental ya. Karena kan kalau bicara rumah tangga, konsumsi rumah tangga, yang fundamental itu kan dari income. Ya, income. Nah, harapan kita kalaupun ini adalah salah satu event yang setidaknya mengungkit gitu ya, dan juga meningkatkan dorongan rumah tangga, consumption rumah tangga untuk daya beli setidaknya, maka ini juga bisa. Hanya saja memang hanya ini kan terjadi di kota-kota tertentu gitu ya, dan drivingnya kan mungkin agak besar di kota tertentu itu yang melaksanakan, karena tidak semua di kota kan dilaksanakan perayaan atau juga acara-acara besar gitu ya. Hanya ya seperti perayaan biasa gitu. Nah, kalau kemudian dijadiin momen, bahkan mungkin ke depan menjadi event yang bisa mendrive, setidaknya memberikan tambahan gitu ya, consumption seperti halnya Ramadan, apalagi TW1 ini kan berbarengan nih semuanya nih tahun 2026 ini kan, pagi 2027 atau 2028 kan ada 2 momen Ramadan, kalau saya 2 kali itu dalam 1 tahun gitu. Nah, itu juga kan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi saya kira buffer terhadap dorongan daya beli punya dampak positif, hanya saja masih kecil. Karena yang fundamental tentu saja rumah tangga itu harus basicnya itu dari consumption yang terbentuk dari income. Baik. Tapi kita punya harapan besar, Bu, dengan adanya Imlek nasional ini,
dengan diajakkan di 6 kota, di kota-kota yang memang identik dengan perayaan Imlek, itu benar-benar bisa memberikan kayak selebrasi ke seluruh Indonesia gitu, Bu. Gitu. Dan harapan juga dari Presiden juga pemerintah dalam perayaan ini adalah kita bisa mengejar target yang disampaikan pemerintah bahwa di Q1 itu mencapai 5,6%. Nah ini harapin sama-sama, Bu, karena bagaimanapun di awal ada Ramadan di awal di sini, kemudian juga ada Imlek juga besar di sini dilaksanakan secara besar, harapan sana pastinya akan sangat positif arahnya ke sana gitu. Kalau Bu Mari, kalau kita bersama-sama, ini kan kalau kita lihat tadi dikatakan perayaan Imlek nasional ini juga melibatkan sektor UMKM, ekonomi kreatif, mungkin sektor pariwisata juga berperan di sana gitu, Bu. Sedriven apa sebenarnya pemerintah dalam menyiapkan festival ini untuk mengejar hal-hal tersebut, Bu, supaya ekonomi kreatif kita bisa benar-benar tumbuh dengan adanya push ataupun juga dorongan dengan festival ini, termasuk juga pariwisata? Oh ya, sangat. Karena kalau ini kan baru pertama kali dilakukan secara terorganisir seperti ini. Dan bahwa pariwisata akan naik, apalagi kalau ini menjadi event tahunan, orang menunggu sebenarnya. Jadi orang menunggu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan memang ini faktor musiman ya, seperti disampaikan tadi. Tapi ini benar-benar untuk 3 tahun ke depan ya. Ini Imlek, puasa dan Lebaran itu berdekatan. Pasti akan ngumpul di Q1. Jadi memang musiman, tapi bagaimana kita tidak hanya memanfaatkan peningkatan konsumsi dan lain sebagainya hanya di Q1-nya, tapi seperti saya sampaikan tadi, bagaimana momen itu digunakan juga untuk menghidupkan ekonomi kreatif ya. Jadi yang membuat makanan, yang jadi kuliner, fashion, dan juga banyak IP ya, industri kreatif itu. Jadi mungkin kalau sudah lihat tayangan ekonomi kreatif itu banyak sekali features kreatifnya di dalam situ. Jadi itu semoga itu akan berlangsung gitu ya. Jadi this is the beginning, oke, Bu. Ya, beginning ya. Tapi ini mudah-mudahan menggairahkan dan bagi saya, bukan karena saya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisata dan ekonomi kreatif itu paling mudah untuk bisa didapat multiplier effect dan sangat lokal dia ya. Jadi kalau kita berharap pemerintah juga punya atensi untuk memberi stimulus atau memfasilitasi lah pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, stimulus pemerintah saat ini yang paling kira-kira paling memboosting gitu untuk supaya benar-benar harapkan sama-sama kita nih dengan adanya festival mungkin tidak hanya saat ini tapi like 3-4 years ahead itu benar-benar bisa menjadi multiplier effect dari sekarang. Ya saya kira harus direncanakan dengan baik gitu ya, karena ini kan momen pertama. And we are doing that right now, right, Bu? Lebih baik perencanaan ke depan dijadikan event barengan gitu ya, dan ini momentum. Meskipun pemerintah kan akan mengeluarkan untuk Ramadan gitu ya, untuk Lebaran itu kan sekitar 11 triliun, 12 triliun lah begitu ya. Tapi itu saya kira terlalu kecil lah gitu ya. Untuk momentum di Q1 kemudian konsumsi naik, saya kira agak berat begitu ya kalau hanya angka itu. Tapi momentum-momentum ini, karena memang Indonesia ini kan musiman ya. Apalagi kita butuh momentum itu sebenarnya. Betul, momentum ini digunakan, tapi pemerintah juga harus berani spending di Q1 ini, spending. Jangan nanti setelah Q1 baru spending. Itu benar-benar harus spending kemana? Ke sektor-sektor produktif. Itu yang penting. Jadi momentum ini atau event-event ini kan short term ya. Tapi short term kalau kemudian itu sudah menjadi musiman yang punya pengaruh ya terhadap ekonomi, apalagi UMKM yang bisa hidup, kemudian wisatawan, transportasi. Berarti sektor-sektor itu harus di-drive oleh pemerintah gitu, terutama yang sektor-sektor produktif, UMKM, katakanlah Ramadan, itu luar biasa UMKM-nya, itu harus ditumbuhkan. Lewat apa? Ya tentu katakanlah ya kalau UMKM modal gitu ya dipermudah dan lain sebagainya. Karena kondisi saat ini consumption-nya lagi turun banget. Itu problem juga. Nah ini katalis ya sekarang nih sebenarnya. Ada katalis, cuma ketika ada event ini orang tidak bisa beli karena keterbatasan income, itu juga jadi masalah. Jadi mesti ada stimulus industri-industri padat karya, khususnya UMKM. Oke lah informal nggak apa-apa gitu ya. Tetapi untuk saat ini ya dorong gitu ya agar event-event itu punya multiplier effect yang jauh lebih besar gitu terhadap ekonomi produktif. Karena ekonomi produktif yang tadi
beyond nilai tambah tinggi itu adalah UMKM. Iya. Itu saya kira. Oke, itu menarik. Kita akan lihat UMKM apa saja yang akan kira-kira hadir di lapangan Banteng dekat kita di sini gitu ya. Ketika festival nanti. Jangan kemana-mana, kita akan bahas terkait dengan apa saja yang akan kita lihat, kita tahu sama-sama di Festival Imlek 2026 dan bagaimana festival ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tetaplah bersama kami di Ekonomi.